Inilah cerita misteri Jimat. Cerita misteri bersambung. Lingkaran Pesugihan Sang Juru Kunci, bagian yang ke-6. Cerita ini ditulis oleh Hanso dengan pembawa cerita Ki Banu Asmara. Pada episode yang lalu diceritakan, Yanto bercerita banyak mengenai hal-hal yang diketahuinya. Ketika berpamitan dengan Marni, memang katanya ada seseorang di sebelahnya yang juga menerima keringanan dan menitipkan salam kepada Nenek Mina. Dia adalah kakek Sarwan, suami dari Nenek Mina. Kegiatan Yanto sehari-hari adalah berkebun dan ke kebun mencari kayu bakar. Kadang Yanto memetik buah-buahan yang pohonnya tumbuh liar di hutan. Dia belum berkeinginan meninggalkan kampung karena ada beberapa hal yang ingin dilakukan selain melaksanakan amanat Marni dan Galang, yaitu merawat Nenek Mina. Sepeninggal kunjungan Suryati, Nenek Mina seperti orang kehilangan setengah kesadaran. Kadang suka berbicara sendiri. Kadang ketika sedang tidur, Nenek Mina sering mengigau menyebut-nyebut nama-nama orang-orang yang ada di cerita perjalanan Yanto. Hal ini juga yang membuat Yanto itu sementara tidak bisa pergi dari kampung Randu Palang. Dinamakan kampung Randu Palang karena konon cerita dari para tetua kampung, orang yang pertama kali membuka lahan kampung ini ketika memasuki area yang sebelumnya adalah hutan, menemui pohon randu yang melintang di area tempat masuk hutan yang sekarang sudah menjadi kampung ini. Oleh sebab itu, kampung ini dinamakan Kampung Randu Palang. Bagaimanapun juga Yanto dalam hal ini, dalam tubuh fisik Galang, merasa berhutang budi kepada Nenek Mina karena telah menolongnya di Sendang Tekad. Bahkan untuk waktu yang lama, Nenek Mina telah merawat Yanto hingga Yanto kembali bisa mengingat segalanya kembali. Setelah Nenek Mina menemukan Yanto, beritanya pun cepat tersebar. Warga sudah mengira bahwa orang yang ditemukan oleh Nenek Mina pasti pelaku pesugihan. Tapi warga tidak tahu apa yang terjadi secara detail. Karena sepengetahuan mereka, tiap pelaku pesugihan pasti tidak kembali kecuali Sang Juru Kunci. Tapi ketika mereka mengetahui bahwa Yanto yang saat itu mengalami hilang ingatan, mereka urung menanyakan apa yang terjadi terhadap Yanto. Namun saat itu belum ada yang mengetahui kebenarannya. Yang mereka tahu bahwa tubuh itu adalah Yanto. Sebaliknya dengan Rangga, ia mengetahui bahwa itu adalah tubuh Galang. Tapi dia heran kenapa bernama Yanto. Dia berusaha menemui Yanto diam-diam. Dia ingin mengetahui apa yang terjadi. Bagaimanapun juga badan Yanto adalah Galang keponakannya. Saat itu, Rangga sudah membuka warung di kampung Randu Palang. Rangga beberapa kali berusaha menemui Yanto, namun selalu tidak tepat waktu. Yanto jarang dengan posisi sendirian. Nenek Minah menyuruh bergaul dengan tetangga supaya Yanto mudah mengingat semuanya. Akhirnya dengan seizin Pak Sabto tetua kampung dan sepengetahuan warga, Nenek Minah mengangkat Yanto menjadi cucunya. Dikarenakan Yanto lama kembali ingatannya, jadi mereka belum bisa menanyakan dari mana Yanto berasal dan tidak mungkin menyuruh Yanto untuk pulang ke tempat asalnya.
Rangga bermaksud mengajak bicara Yanto, tapi selalu ada warga di dekatnya. Bagaimanapun juga warga kampung Randu Palang masih asing dengan Rangga. Jadi kalau Rangga nekat pasti warga akan curiga. Tujuan Rangga hanya dua hal, ingin menanyakan apa yang terjadi dan mencegah Yanto mengumbar apa yang terjadi di dalam Gua Siluman ketika dia mengingat semuanya kembali. Beberapa kali Yanto sempat singgah ke warung Rangga sekedar untuk mengopi. Rangga selalu pelan-pelan mengajak ngobrol Yanto, tapi memang pada kenyataannya Yanto masih belum ingat apa-apa. Dan ternyata hal ini membuat Rangga lega. Rangga sempat mempunyai asumsi sendiri mengenai Galang dan Yanto. Lama-kelamaan Rangga menjadi mengabaikan tujuannya kepada Yanto. Namanya juga keponakan. Walau dengan jati diri yang berbeda, Rangga cenderung memberi perlakuan khusus kalau Yanto sekedar jajan di warungnya. Dari potongan harga kopi makanan kecil kadang-kadang sebatang 2 botong raka. Toh hal kecil ini dianggap wajar karena Yanto sudah dianggap cucu nenek Minah mertuanya. Dan juga karena Rangga memperlakukan warga kadang-kadang tak jauh beda dengan dia memperlakukan Yanto. Sampai saat itu warga Randu Palang tidak menyadari bahwa Rangga mempunyai tujuan khusus, yaitu menjadi juru kunci dan menumbalkan pencari pesugihan untuk dia tumbalkan. Intinya, dia yang melakukan pesugihan berkedok juru kunci, dan yang benar-benar menerima dan mendapat harta adalah Rangga. Dan itu berlaku di Gua Siluman selama ini. Sang juru kuncilah yang menjadi pelaku pesugihan dan mendapat hartanya, sedangkan pelaku pesugihan semuanya ditipu dan justru ditumbalkan. Suatu hari beberapa bulan sebelum Suryati ke kampung Randu Palang, Yanto sedang mencari alat perkebunannya di sebuah aliran air dekat perbatasan dengan hutan Randu Palang. Tiba-tiba ia mendengar suara berulang-ulang. Dia sempat kaget lalu menengok ke sekelilingnya, tapi tidak ada orang di sekelilingnya. Dia menyadari bahwa suara itu bukan di kedua telinganya, lebih tepatnya di batinnya. Mandilah di Sendang Tekad. Awalnya Yanto beranggapan itu hanya halusinasi, tapi suara itu terdengar terus-menerus dan berulang-ulang, dan Yanto yakin itu adalah suara laki-laki. Kaget bercampur heran, Yanto menuruti perintah suara tersebut. Segera dia berjalan ke Sendang Tekad. Dia sudah mendengar sebelumnya bahwa dia ditemukan tak sadarkan diri di Sendang Tekad. Dengan ingatannya Yanto yang baru, dia merasa belum pernah ke Sendang Tekad. Yanto berjalan mengikuti suara batinnya, mengikuti arah jalan menuju ke Sendang Tekad. Sesampainya di Sendang Tekad, suara di batinnya makin jelas. Mandilah dan benamkan seluruh tubuhmu beberapa saat. Suara batin itu terdengar lagi. Yanto samar-samar mengenali suara itu, tapi ingatannya belum sadar sama sekali. Lalu Yanto mengikuti arahan suara batinnya. Dia mulai melangkah ke dalam sendang. Karena kedalaman Sendang Tekad hanya selutut orang dewasa, Yanto membenamkan tubuhnya dengan cara terlentang. Ketika menahan napas di dalam air, Yanto seperti melihat bayangan masa lalu di pikirannya. Bayangan-bayangan itu hanya berupa potongan ingatan yang pernah Yanto jalani. Pertama dia mengingat dia bersama Galang mengikuti Rangga.
Kemudian ingatan ketika percakapan di tempat nongkrong mereka bertiga ketika membicarakan rencana mau ke Gua Siluman. Dan terakhir, ingatan ketika mereka ritual mandi kembang di Sendang Tekad. Bersamaan dengan itu Yanto kehabisan napas. Kemudian menahan napas Yanto tidak tahu berapa lama. Dia segera bangun dari air dan mengambil napas kembali. Napas Yanto tersengal-sengal, wajahnya memerah. Potongan ingatannya langsung dia hubungkan. Bersamaan itu dia sambil melihat tangan dan tubuhnya serta mengusap wajahnya, dia bergumam, Galang. Lalu memandang ke arah gua sambil bergumam juga, Rangga. Namun masih sulit bagi Yanto untuk mengingat semuanya. Hanya saja nalurinya menuntun Yanto untuk berjalan menuju Gua Siluman. Yanto segera berjalan. Tak lama kemudian Yanto sampai mulut gua. Yanto merasakan hawa aneh. Dia akrab dengan suasananya. Tempat itu ada di ingatannya. Bedanya adalah waktu itu dia ke sana malam hari. Yanto penasaran dengan gua tersebut. Angin dingin mulai bertiup, lalu ada suara lagi di batinnya. Kembalilah, segeralah kembali ke kampung Randu Palang. Dan jangan ceritakan kejadian hari ini kepada siapapun. Yanto menuruti suara batinnya. Yanto segera berjalan pulang ke rumah Nenek Minah. Sepanjang perjalanan dia berpikir apa yang terjadi sambil menghubungkan 3 potongan ingatannya. Satu yang pasti, dia menyadari dirinya Yanto, tapi tubuhnya adalah Galang. Yanto belum bisa mengingat sepenuhnya apa yang terjadi. Yanto berusaha menenangkan dirinya sendiri di tengah kebingungannya. Yanto mulai memikirkan suatu hal. Dia akan lebih kritis kepada siapapun yang berhubungan dengannya. Dia yakin pasti ada sesuatu dengan orang di sekitarnya. Bagaimanapun juga dia hanya kehilangan ingatan kejadian sebelumnya sampai saat ditemukan Nenek Minah di Sendang Tekad. Sedangkan ingatan Yanto yang mulai dari ditemukan Nenek Minah tidak hilang. Dia yakin ingatannya akan pulih. Hanya satu hal yang menjadi pikiran terbesarnya saat itu adalah dia ada di tubuh Galang. Baru saja Yanto memasuki kampung Randu Palang, suara batinnya terdengar lagi. Benar, waspadalah kepada semua orang, bahkan kepada Nenek Minah. Sontak Yanto terkejut, seolah-olah suara di batinnya mengetahui apapun yang ada di pikirannya. Dia mulai menyadari satu hal, itu adalah suara Galang. Yanto bersikap sewajarnya ketika memasuki kampung. Bahkan ketika memasuki rumah Nenek Minah, Nenek Minah pun tidak melihat ada perbedaan pada diri Yanto. Pada saat itu Nenek Minah belum mengetahui bahwa yang di depannya adalah tubuh Galang. Suatu malam, Yanto sedang duduk-duduk setelah beraktivitas seharian. Dia sedang berusaha menggabungkan potongan ingatannya dan berusaha mengingat semua. Tapi semua masih buntu. Tiba-tiba kepikiran sebuah cara. Dia mencoba memanggil Galang secara batin. Berkali-kali dia berusaha, tapi tidak berhasil mendengar jawaban secara batin. Lelah mencoba, Yanto akhirnya hanya duduk pasrah. Angannya melayang mengikuti ingatannya. Ingatannya kembali ke Sendang Tekad. Ketika ditemukan Nenek Minah, dan Yanto juga menggabungkan ingatan Sendang Tekad ketika ritual mandi kembang. Seketika itu dia menyimpulkan kalau dia ada di tubuh Galang, itu artinya sukma dia bersatu dengan sisa sukma Galang. Pada saat itu Yanto merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Punggungnya berasa dingin dan kebas. Yanto terkejut dengan yang dia rasakan. Lalu suara di batinnya muncul. Akan aku bawa sukma Rangga kepadamu.
Sukma kita bertiga akan aku gabungkan supaya dirimu cepat mengingat semuanya yang telah terjadi. Segera posisikan tubuhmu senyaman mungkin. Yanto menuruti kata-kata di batinnya. Segera dia memasuki kamarnya dan merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Yanto diam dan konsentrasi beberapa saat. Dalam kondisi mata tertutup, Yanto mulai merasakan keanehan. Yanto merasakan ada energi halus memasuki tubuhnya. Butuh beberapa saat untuk Yanto beradaptasi. Ketika energi memasuki tubuhnya, Yanto merasa dia tidak sendiri di dalam tubuh Galang. Sekarang dia paham bagaimana rasanya menjadi satu dengan sukma orang lain. Tubuh Yanto mulai merasakan sensitivitas energi. Ketika energi baru masuk, dia merasakan kini dia bertiga di dalam tubuh Galang. Seperti suara batin tadi bilang, ini adalah Sukma Rangga yang baru saja bergabung ke dalam tubuh Galang. Awalnya Yanto merasa sedikit pusing karena bercampurnya tiga Sukma. Tapi setelah beberapa saat Yanto bisa mengendalikan keadaan di dalam dirinya serta bisa memisahkan ketiga Sukma. Porsi Sukma mereka bertiga tidak sama. Paling dominan adalah Sukma Yanto. Sukma Rangga paling lemah di tubuh Galang. Itulah sebabnya Yanto jadi dengan mudah bisa membedakan Sukma mereka bertiga. Yanto mulai bisa mengetahui mana Sukmanya, mana Sukma Galang dan mana Sukma Rangga. Tiba-tiba Yanto kepikiran sesuatu. Dia mencoba hanya memasuki atau mengakses Sukmanya sendiri. Seketika itu potongan-potongan ingatan muncul kembali. Kali ini berbeda. Ketika dia disuruh berendam di sendang tekad, ingatannya muncul di batin sepotong-sepotong. Tapi saat ini ingatannya nampak nyata. Yanto seperti melihat langsung kejadian aslinya. Tapi Yanto belum bisa menerima perubahan ini. Dia mulai pusing dan badannya tidak nyaman. Lalu Galang berkata, "Hentikan dulu, jangan paksakan. Lanjutkan lain hari." Yanto tersentak. Dia merasakan Sukma Rangga keluar. Lalu dia merasakan pusing. Yanto akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Lalu dia mulai memejamkan matanya. Angannya melayang. Yanto memikirkan penggabungan Sukma yang baru saja dilakukan. Yanto menyadari perbedaan ketika Sukma di tubuhnya. Sukmanya paling kuat dikarenakan dia masih hidup. Sukma Galang lebih kuat dari Rangga karena fisik Galang saat ini dia gunakan. Penyebab Sukma Rangga paling lemah di antara mereka bertiga dikarenakan Rangga saat itu masih hidup. Ketika proses penggabungan Sukma, Rangga sedang tertidur, jadi Rangga tidak menyadarinya. Jadi ketika Sukma Rangga dikembalikan oleh Galang, kondisi fisik Rangga seketika itu langsung mengalami reaksi perubahan energi. Dan Rangga meriang keesokan paginya. Begitu pula Yanto. Ketika terbangun keesokan harinya, dia mulai merasakan agak pusing dan meriang. Nenek Minah mengetahuinya. "Kamu kenapa, Yanto? Tumben bangun tidak kelihatan segar." Yanto menjawab dengan enggan. "Saya agak pusing, Nek." "Nenek buatkan bubur sebentar." Sebenarnya Yanto enggan makan apa-apa di kondisi seperti saat itu. Tapi karena menghargai Nenek Minah, dia menjawab, "Terima kasih, Nek." Tak lama kemudian Nenek Minah menyerahkan bubur yang baru dimasaknya kepada Yanto. "Makanlah bubur ini selagi hangat. Nenek masih merebus obat. Nanti kau minum supaya kondisimu cepat membaik. Tidak usah ke kebun hari ini, istirahat saja dulu di rumah." "Terima kasih, Nek. Iya, saya akan istirahat dulu."
Lalu Yanto pelan-pelan makan bubur sesuap demi sesuap. Nenek Minah pun kemudian menyerahkan ramuan obat kepada Yanto seraya berkata, "Setelah habis buburnya, kamu minum obatnya. Nenek akan ke rumah Pak Sabto. Ada yang akan dibicarakan dengan beberapa warga kampung." Terima kasih, Nek. Hati-hati di jalan ya." Lalu Nenek Minah pergi meninggalkan rumahnya. Sementara itu Yanto selesai makan bubur dan minum obat, segera duduk-duduk di teras rumah. Tanpa sadar Yanto nyeletuk, "Galang, aku kok nggak enak badan ya?" Tak disangka ada jawaban dari Galang. "Tubuhmu sedang menyesuaikan diri proses penggabungan sukma," jawab Galang. Tersentak seketika Yanto mendengar suara Galang walau secara batin. Dia tidak mengira akan langsung mendapatkan jawaban dari Galang. Belum selesai Yanto dengan keterkejutannya, Galang melanjutkan, "Jangan terlalu sering menghubungi aku. Tubuhmu belum siap. Aku khawatir otak di tubuh fisikmu tidak bisa menerima." Lanjut Galang. Yanto segera mengiyakan seraya menenangkan diri. Sembari duduk-duduk Yanto berusaha menggabungkan ingatannya. Dia merasa akrab secara emosional dengan Galang dan Rangga, tapi ingatannya pun belum pulih sepenuhnya. Jadi Yanto hanya menduga-duga saja. "Galang, Rangga, mereka pasti teman baikku. Aku merasa ada ikatan batin yang kuat. Galang sepertinya banyak hal di dirinya yang misterius. Rangga, entah kenapa aku merasa dia seperti orang jahat. Tapi aku juga merasa diriku yang sebenarnya bukanlah orang baik-baik. Bahkan aku tidak lebih baik dari Rangga. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku di tubuh Galang?" Batin Yanto kembali. Semakin Yanto berpikir, semakin dia kebingungan. Kenapa dia ada di kampung Randu Palang? Kenapa dia hilang ingatan? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Tatkala memandang orang-orang yang melintas dan sambil bertegur sapa, Yanto semakin miris dalam hatinya. Dia menyadari bukan berasal dari kampung ini. Dia mulai berpikir kalau ingatannya kembali, hal apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Apakah mau pulang ke asalnya dan berkumpul dengan keluarganya? Berpikir tentang keluarga membuat Yanto sedih. Di manakah keluarganya? Apakah keluarganya mencarinya? Siapa saja yang merindukan dirinya? Yanto berpikir kalau ingatannya pulih, dia pasti akan kembali ke keluarganya. Tapi bagaimana dengan Nenek Minah? Apa tega dia meninggalkan Nenek Minah yang sudah tua hidup sendirian? Makin pusing Yanto memikirkan hal ini, sampai akhirnya Yanto tertidur di kursi teras. Yanto terbangun karena suara teguran Nenek Minah. "Kenapa tidur di sini? Istirahatlah di kamar supaya lekas sembuh." "Ini juga sudah meninggal, Nek," jawab Yanto. Nenek Minah masuk ke dapur dan kembali ke teras sambil membawa 2 gelas air putih dan menyerahkan segelas kepada Yanto. "Terima kasih, Nek. Ada apa ke rumah Pak Sabto, Nek? Kenapa ada beberapa warga juga yang ke sana?" tanya Yanto selanjutnya. Nenek Minah menghela napas sambil duduk di kursi teras berhadapan dengan Yanto. Nenek Minah mulai bercerita. Nah, cerita apa yang akan disampaikan Nenek Minah kepada Yanto? Ikuti terus cerita misteri bersambung Lingkaran Pesugihan Sang Juru Kunci episode selanjutnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Sajian Malam Jumat